di dalam dunia hukum ketika sudah diberikan vonis dari majelis hakim, maka si terdakwa dikasih kesempatan memang, dan kata pikir-pikir itu sudah common di dunia hukum ya. Dia bisa menyatakan banding langsung atau pikir-pikir, dan dia harus menyatakan itu dalam 7 hari setelah putusan disampaikan. Tetapi tentu kami sudah mengantisipasi kalau memang mereka menyatakan banding, sama seperti halnya Shane Lucas yang sudah menyatakan banding, maka kami juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum juga LPSK, bahwa kalau terkait Mario Dendi kan hukumannya sudah maksimal, sudah yang paling maksimal, sehingga mereka memang tidak punya terlalu banyak tekanan untuk melakukan banding, karena kemungkinan naik tidak ada lagi turun ada gitu. Dan kami nanti akan sampaikan bukti terkini terkait dengan hasil psikologisnya David, bagaimana kondisi mental, intelektual, dan psikisnya yang kemarin pada saat putusan sempat diserahkan oleh jaksa penuntut umum, tetapi tidak diterima karena memang sudah cukup terlambat disampaikan. Dan ini nanti kalau banding kami akan sampaikan terkait dengan restitusi. Mungkin mereka akan berupaya juga untuk menurunkan angka restitusi. Kami justru yang pertama tentu apresiasi terkait putusan majelis hakim, secara pidana sudah maksimal, dan restitusi ada beberapa penghitungan sebenarnya yang belum masuk dari penghitungan majelis hakim, seperti asuransi. Biaya David di ruang ICU selama 58 hari tidak dibebankan kepada terdakwa ya, dengan alasan sudah di-cover asuransi. Tetapi selama ini yang membayar premi asuransi sehingga di-cover itu kan adalah orang tuanya David, bukan dari terdakwa, sehingga sudah layak semestinya dihitungkan biaya pembayaran premi dari awal asuransi itu digunakan sampai kejadian, bahkan hingga saat ini pembayarannya kepada terdakwa itu belum dimasukkan oleh majelis hakim. Kemudian terkait dengan eksekusi daripada restitusi ini juga ada parameter sebenarnya yang sudah diambil oleh majelis hakim, yaitu melakukan perampasan terkait dengan Rubicon. Nah, sebenarnya untuk harta-harta yang lain apakah sudah diverifikasi? Nah, mungkin di hakim yang selanjutnya saya rasa fungsinya lebih kepada meringankan atau memperberat. Cuma kalau kita lihat dari seluruh unsur-unsur pasal yang sudah disampaikan oleh majelis hakim kemarin, semua unsur pasalnya sudah terbukti secara sempurna, sehingga kita sebenarnya tidak ada kekhawatiran di dalam proses persidangan selanjutnya ini akan merubah struktur pasal-pasal yang sudah terbukti ini. Kalau misalnya restitusi itu ditambahkan, yang berarti jadi tambah berapa nilainya, nominalnya berapa tahu? Terus yang menambah Anda sendiri itu berapa nominalnya berapa? Sebenarnya yang kemarin sudah dihitungkan oleh LPSK itu 120 miliar. Itu ada biaya proyeksi ke depannya, tetapi hakim memang melihat bahwa nilai proyeksi ini kan sulit untuk diungkapkan di persidangan ya. Berapa lama kira-kira dia harus menggunakan alat, berapa lama dia harus menggunakan fisioterapi. Tetapi yang pasti dalam hal ini hakim tidak menutup kemungkinan kami melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan angka tentu kita serahkan lagi kepada LPSK dan kejaksaan, kira-kira dari hitungan yang kemarin sudah ada dalam komponen yang diajukan, yang mana yang mau dimasukkan gitu. Tapi pada intinya dari awal keluarga David tidak pernah fokusnya kepada nilai restitusi. Fokus kita adalah ancaman maksimal dan itu sudah dipenuhi. Nah, kami menjaga agar ancaman maksimal ini tetap diterapkan oleh pengadilan tinggi nanti sampai kasasi, dan terkait restitusi ya kita serahkan, pun kalau memang belum diputuskan di dalam persidangan kami tetap punya ruang untuk mengajukan gugatan. Dari pihak terdakwa sendiri, apakah kemungkinan akan menyanggupi atau mereka akan melakukan banding? Mereka sampaikan mereka cukup senang bahwa dalam putusan hakim sudah turun dari 120 miliar menjadi 25 miliar. Walaupun kami sampaikan sebenarnya tidak turun, tetapi ada komponen yang tidak dimasukkan dan kami bisa melakukan gugatan. Kemudian mereka bilang senang jadi 25 dan tidak ada hukuman pengganti. Tetapi pada kenyataannya bahkan di 25 ini pun mereka jadi kayak masih tidak ada kesanggupan, masih mencoba untuk menghindar dari kewajiban membayar, karena bahkan untuk mobil itu pun tidak ada kesukarelaan dari mereka sampai harus dirampas oleh negara gitu. Kami melihat belum ada iktikat baik, tetapi kalau mereka mau berharap putusan ini ada keringanan atau turun di pada upaya hukum selanjutnya, tentu mereka semestinya harusnya
Dan kalau dilihat lagi tanggungan terkait dengan restitusi ini akan menjadi hutang dari Mario Dendi seumur hidupnya, jadi dia tidak bisa menghindari gitu. Apakah dari David Ozora sendiri, apakah putusan dari hakim tersebut sudah adil untuk hakimi kepada terdakwa? Ya, kalau dilihat dari ancaman pidana maksimal yang dijatuhkan oleh hakim tanpa ada hal-hal yang meringankan kepada Mario Dendi, tentu kami apresiasi ya. Meskipun terkait dengan Shane Lucas yang ikut serta itu 5 tahun, tapi kami rasa buat kami ya tidak ada masalah. Yang pasti si pelaku ikut serta Shane Lucas ini sudah terbukti juga secara sempurna perbuatannya, begitu. Dan terkait dengan restitusi, memang keluarga berharap restitusi ketika tidak dibayar ada hukuman pengganti tambahan penjara, karena sebenarnya 12 tahun ini kan sama bagi keluarga masih kurang melihat kondisi David yang sampai hari ini belum kembali normal. Tetapi mungkin hakim melihat kalau orang tua kan ada emosinya ya, kalau bisa dihukum lebih tinggi. Tetapi kalau hakim kan dia melihat dari sisi keadilan David, bahwa sesuai yang disampaikan dokter, David ini akan panjang, kemungkinan untuk kembali normal itu hampir tidak ada gitu. Sehingga yang dibutuhkan oleh David ini adalah pengobatan, penopang hidup, masa depan. Dan hakim melihat pidana penjara tidak menggantikan itu. Jadi kami ya apresiasi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di dalam surat pemenuhan psikologis, itu disampaikan bahwa ada regression atau penurunan baik itu dari fungsi otak, ya ada kelambatan David dalam menerima informasi, kemudian ada penurunan emosi dan mental, sehingga dia di usia 17 tahun isi kepalanya masih layaknya anak umur 8 tahun, emosinya umur 5 tahun 8 bulan. Jadi ada penurunan yang cukup drastis, di mana untuk bersekolah di tempat dia yang saat ini pun kita masih terus mempertimbangkan untuk kedepannya. Tetapi alhamdulillah dari kondisi fisik atau motoriknya udah mulai banyak ada kemajuan. Kemarin dapat kayak bersekolah ya, itu menjadi memberikan kebaikan ya. Ya tentu ya, bahkan pergi sekolah sebenarnya, bukan bersekolah ya. Itu adalah saran dari dokter, bagian dari terapinya dia, sehingga dia kembali bisa bersosialisasi, dia belajar lagi bangun pagi, aturan, dia belajar lagi adab dan etika, karena itu semua hilang gitu. Dia tidak punya barrier dan tidak bisa membedakan, oh ini berkomunikasi dengan teman seperti ini, dengan orang tua seperti ini, dan kembali ketemu dengan teman-temannya lama itu membangun ingatan-ingatannya lagi, dan itu sudah jauh sekali ada perkembangan gitu. Makanya sampai ini kami masih memutuskan untuk David masih bersekolah di tempat yang lama, belum dicarikan tempat yang sesuai dengan kondisi dia hari ini. Dia masih konsultasi dokter, ada dokter. Ya, karena pasca keluar dari rumah sakit tentu sudah tidak di cover asuransi ya, biaya tidak murah gitu. Untuk sekali dia fisioterapi aja bisa 650.000 per hari, dan David sampai hari ini masih fisio. Jadi kita bisa bayangkan biayanya. Tentu ada keterbatasan dari orang tua David yang saat ini juga akhirnya tidak bekerja ya. Bantuan dari orang-orang kan tidak bisa selamanya diandalkan juga gitu, sehingga ada beberapa hal yang dokter sarankan untuk dilakukan, tetapi keluarga belum memiliki kemampuan untuk ikut seluruh yang disarankan oleh dokter. Bahkan untuk hari ini pun tadinya ada perawat di rumah yang 24 jam standby, sekarang sudah tidak ada perawat lagi karena kan tidak mampu bayarnya gitu. Ya sekarang orang tua sendiri yang ngurus David dari A to Z gitu. Berarti untuk perkembangan David sendiri sekarang dia sudah mulai bersekolah kembali ya? Ya. Bersekolah. Ya. Dan kemungkinan kondisi ini akan berapa lama? Ya itu yang dokter masih belum ada gambaran, tetapi yang pasti terkait trauma dan bekas trauma yang ada di otaknya David itu, dokter sampaikan dari hasil terakhir masih membekas dan rasanya itu tidak akan pernah hilang. Dokter bilang bisa sampai dibawa seumur hidup, tetapi sejauh mana dia akan bisa bersosialisasi kan kita tetap punya harapan. Dan selama ini kita lihat David beberapa kali melompati dari apa yang diprediksi oleh dokter. Dokter sampaikan David mungkin selamanya akan
di tempat tidur ternyata dia bisa bangkit, ternyata dia bisa jalan ya. Banyak hal-hal yang kita rasa tidak mungkin ternyata ada mukjizatnya. Jadi kita masih punya harapan dia akan kembali baik, pulih ya, tetapi tetap harus dipikirkan bagaimana proses menuju ke situ.